bagi kita semua. Hai teman-teman Papsa Gacha, kembali lagi bersama saya Sebita Aulia Maharani sebagai pembawa acara pada Pams Podcast hari ini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Tentu saja sekarang saya tidak sendiri. Saya bersama yang terhormat Ibu Herlina selaku Ibu BK di SMK Negeri 1 Malang. Baik, sebelum kita mulai Pams Podcast hari ini, saya terlebih dahulu akan menyapa Ibu Herlina. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah, insya Allah baik-baik saja. Semoga kita senantiasa dianugerahi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi sekarang kita sedang diuji di masa pandemi ini. Jaga kesehatan kalian masing-masing agar kita selalu bertahan pada kesehatan kita. Jadi hari ini, tepatnya dalam Pams Podcast hari ini, saya akan menggali informasi dari Ibu tentang pemahaman diri remaja dan motivasi belajar. Untuk teman-teman di rumah, khususnya siswa-siswi baru SMK Negeri 1 Malang, tetap simak Pams Podcast hari ini. Pemahaman diri pada remaja serta motivasi belajar adalah salah satu dasar terbentuknya karakter pelajar. Menurut Ibu, bagaimana sih cara pemahaman diri tersebut serta bagaimana memberikan motivasi belajar yang baik kepada para remaja kali ini? Sebelum kita masuk pada pemahaman diri dan motivasi belajar siswa, kita tekankan lagi remaja, ya kan? Remaja itu sebenarnya adalah perkembangan menuju dewasa, yaitu adolescence, di mana remaja itu ada 3 tahapan. Yang pertama, tahap awal, remaja memasuki usia 12 sampai 15 tahun. Tahap tengah yaitu usia 15 sampai 18 tahun. Untuk tahap akhir 18 sampai 21 tahun. Nah, di sini usia kalian itu memasuki remaja pertengahan. Peralihan dari remaja awal menuju remaja pertengahan dan akan menuju ke remaja akhir. Di mana usia remaja itu ada yang mengatakan bahwa memang benar secara psikologis masa pencarian identitas, ya kan, sehingga pada saat remaja mereka cenderung merasa bahwa apa-apa sudah bisa mandiri untuk menyelesaikan masalah dan sebagainya, itu sudah tidak ingin dibantu oleh orang tua maupun bapak ibu guru karena mereka merasa bisa menyelesaikannya sendiri. Untuk pemahaman sendiri di sini, pemahaman diri remaja, di mana pemahaman diri sendiri itu pengertiannya bahwa gini ya, kondisi seseorang yang mengetahui baik aspek fisik maupun psikisnya, dalam hal ini kekurangan maupun kelebihan yang dimilikinya secara psikis, fisik, intelektual, emosi, bakat dan minat, seperti itu. Sedangkan motivasi belajar sendiri, jika kita bisa memahami diri kita sendiri, maka akan timbul rasa percaya diri. Nah, jika percaya diri itu kita miliki, insya Allah kita akan juga dapat memahami orang lain. Jadi dasar kita untuk memahami diri itu adalah agar kita itu mengenal diri kita sendiri, ya. Siapa saya, who am I, gitu ya. Siapa saya mau kemana, apa yang akan saya lakukan, bagaimana nanti masa depan saya. Seperti itulah sedikit mengenai pemahaman diri remaja. Untuk motivasi belajar siswa, pasti ada keterkaitannya dengan memahami diri kita. Kita mau kemana, masa depan kita seperti apa, cita-cita kita seperti apa. Itu akan menimbulkan kita untuk motivasi belajar juga, terkait dengan minat dan bakat juga, seperti itu. Baik, mungkin untuk tadi kita materi tentang remaja, Pak. Remaja. Sekarang kita beralih untuk yang lebih dalam tentang motivasi untuk siswa-siswi. Motivasi, Bu Herlina pernah waktu itu sudah membahas mengenai motivasi belajar siswa ya di podcast sebelumnya, nanti bisa dilihat juga. Motif berasal dari dorongan. Motivasi belajar berarti keinginan atau dorongan siswa untuk belajar itu sendiri. Proses belajarnya, bagaimana dia mendapatkan pengetahuannya hingga pencapaian hasilnya seperti apa. Sedangkan
motivasi setiap siswa itu berbeda-beda berdasarkan karakteristik siswa masing-masing. Motivasi tiap anak berbeda sesuai dengan keinginannya nanti, cita-citanya ingin menjadi apa gitu loh. Jika motivasi tinggi, maka semangat belajar pun akan tinggi. Jika motivasi belajar rendah, itu akan mempengaruhi belajar kita. Malas-malasan, ogah-ogahan, cenderung bahwa belajar itu suatu hal yang tidak menarik buat dia karena dia sudah merasa tidak termotivasi untuk belajar gitu loh. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Selanjutnya kami memiliki beberapa pertanyaan. Memahami diri sendiri adalah hal penting bagi setiap remaja. Menurut Ibu, apa tujuan dari memahami diri sendiri sebagai remaja? Begini, jika kita bisa memahami diri sendiri ya, sekarang gini, kita diciptakan berbeda-beda. Setiap anak diciptakan berbeda-beda, baik fisik maupun psikisnya. Dan kita harus bisa mensyukuri dan menghargai perbedaan itu. Nah, dengan adanya pemahaman diri, coba ya, pada saat bercermin, kalian sadarilah, pasti setiap bercermin itu kita lupa, who am I, siapa saya, coba berdiri di depan cermin minimal. Who am I, siapa saya, apa bakat saya, apa minat saya itu kompeten di bidang apa, sehingga pada saat kita tahu memahami diri kan untuk mengukur diri ya Dok, mana itu kekurangan, kelebihannya. Begitu kita mengetahui kekurangan kita, setidaknya dengan kekurangan ini kita bisa meminimalisir dan memperbaiki kekurangan kita agar bisa meminimalisir itu tadi. Sedangkan pada kelebihan kita bisa mengoptimalkannya, mengaktualisasikannya sehingga kita itu potensial gitu loh. Dengan mengetahui kelebihan ini tadi kita bisa mencapai apa yang kita inginkan gitu loh. Seperti itu. Selanjutnya, pemahaman diri berkembang paling intens di masa remaja dan akan memberikan landasan hidup remaja ke depannya. Adakah hal yang mempengaruhi positif dan negatifnya konsep diri? Konsep diri, untuk konsep diri setiap remaja kan berbeda-beda. Saya tadi menekankan bahwa kita diciptakan berbeda-beda. Dengan dasar kita memahami diri kita sendiri dulu, baru kita akan dapat memahami orang lain. Dengan memahami diri sendiri, kekurangan yang ada pada diri kita, otomatis pula kita akan dapat menghargai kekurangan yang ada pada orang lain gitu loh. Sehingga dengan adanya pemahaman diri pada setiap pribadi remaja itu akan menekan adanya kekerasan atau pembulian. Karena kenapa hubungannya ke sana? Karena semakin adanya timbul kesadaran bahwa kita diciptakan berbeda dan kita tidak akan melakukan yang namanya pembulian tersebut, sehingga kesadaran ke sana ada gitu loh. Oh iya, setiap anak itu berbeda, maka untuk kekerasan dan pembulian, tawuran dan sebagainya tidak akan timbul jika setiap remaja memiliki kesadaran diri itu tadi. Jadi self awareness, di mana pahami diri kita sendiri dulu baru kita dapat memahami orang lain. Seperti itu. Dalam mempelajari sesuatu, menurut Ibu Elina, mengapa seseorang merasa sulit mengerjakan sesuatu atau hal yang tidak mereka sukai? Merasa sulit atau mengerjakan sesuatu hal yang tidak mereka sukai. Merasa sulit. Karena gini, merasa kesulitan itu tadi berarti didasari dengan motivasi yang rendah, sehingga untuk mengurai kesulitan ini tadi dia merasa tidak ada dorongan untuk ke sana, sehingga kalau ini tadi terjadi berarti dia bisa mematikan atau menurunkan motivasi belajarnya untuk mengerjakan itu tadi. Jika anak memiliki motivasi belajar yang tinggi, sesulit apapun dia pasti akan belajar untuk menguraikan kesulitan ini tadi hingga sampai dia berhasil menemukan kesulitan ini. Gitu ya. Jadi suatu tantangan jika diiringi dengan motivasi yang rendah, maka ya sudah akan mudah menyerah. Tetapi suatu tantangan jika yang mengalami itu memiliki motivasi yang tinggi untuk menyelesaikannya, insya Allah akan terselesaikan gitu loh. Baik Bu, pada kondisi pandemi seperti ini biasanya kan banyak siswa-siswi yang acuh terhadap tugasnya, Iya. terus tidak peduli istilahnya. Iya, benar sekali. Bagaimana cara memotivasi
mereka agar kembali giat belajar dan peduli terhadap tugasnya? Kondisi situasi saat ini memang memaksa kita, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus menjalani pembelajaran secara daring. Dan tantangan pembelajaran secara daring memang kita tidak mendapatkan langsung dari Bapak Ibu guru yang secara langsung gitu ya, sehingga pada saat ingin bertanya berbeda sekali dengan pada saat tatap muka. Nah, itu kita harus bisa manajemen diri, manajemen belajar juga. Bagaimana caranya supaya saya itu mood belajar. Misal ya, Dok ya, ini berawal dari hal yang paling kecil. Jika suasana kamarmu atau meja belajarmu berantakan, apakah berpengaruh dengan mood belajar? Sangat berpengaruh. Itu adalah motivasi belajar intrinsik. Intrinsik itu dari dalam juga. Adanya minat, jika tidak ada minat, maka belajar itu tidak akan terjadi. Faktor kebersihan tempat belajar, fasilitas belajar, sarana belajar, lalu cara dia belajar itu akan mempengaruhi motivasi untuk belajar ini tadi gitu. Sebisa mungkin untuk setiap siswa dapat memanage diri ya. Itu tadi loh. Tidak akan ada yang bisa mengerti kita kecuali diri kita sendiri. Jadi dari situ, dari berawal dari memahami diri sendiri tadi, kita harus belajar saya ini maunya apa, lalu belajar untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Kebutuhan sendiri itu apa saja, sehingga pada saat ingin mengerjakan tugas atau belajar, mulai dari penataan ruang belajar yang bagus, mempengaruhi mood yang bagus, keinginan untuk belajar yang bagus. Nah, saat suasana yang berantakan, kita memandangnya saja sudah gimana? Sudah tidak enak kan? Sedangkan jika tempat belajar kita, maaf ya, meskipun tidak harus besar apa, meskipun ruang belajar kita kecil, tapi kalau tersusun rapi, bersih dan wangi, bagaimana? Enak. Nah, itu sangat mempengaruhi kondisi psikologis seseorang untuk memulai belajar seperti itu. Dan lagi, jika kita memiliki saudara di rumah, ajaklah sharing tentang kesulitan belajar kalian, misal kakak, orang tua, atau kalian di sini tidak dibatasi kok jika harus bertanya kepada Bapak Ibu guru pengajar mengenai kesulitannya di mana, seperti itu. Mungkin melalui WA grup dan sebagainya, Bapak Ibu guru pasti memfasilitasi hal itu gitu. Karena memang situasi seperti ini memaksa kita harus mau, suka tidak suka, menjalankan proses pembelajaran daring seperti ini. Jadi berawal dari kamu ya, berawal dari saya, bagaimana ya supaya saya itu mood belajar. Oh iya, mulai dari penataan buku sampai penulisannya bagaimana, setiap habis pelajaran apa yang harus saya lakukan. Contohnya seperti ini, dalam sehari misal ada 5 mata pelajaran dan itu sudah berlangsung. Ya, tidak ada salahnya pada saat menjelang mau tidur kamu ulangi lagi tadi itu apa saja yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Tidak ada salahnya lagi jika kalian membuat peta konsep bagaimana Bu Her. Misal pelajaran akuntansi, apa saja pokoknya ditulis berwarna-warni, lalu uraiannya yang dianggap penting agar begitu kalian belajar tidak perlu membaca sedemikian banyak, hanya membaca yang bagian penting-penting saja agar segera masuk ke memori kalian, seperti itu. Jadi di sini dituntut selain Bapak Ibu guru yang harus kreatif, kalian sendiri juga harus kreatif di rumah. Seperti apa saya mendesain belajar saya gitu. Saya harus membuat rangkuman semenara mungkin seperti itu. Dan jangan malu untuk bertanya pada teman dan Bapak Ibu guru, jangan. Sangat disayangkan di sini memang selama ini anak-anak pada saat tidak bisa itu mencari jalan pintas, mencontek temannya atau bagaimana. Janganlah seperti itu. Tidak ada salahnya kamu tanya sama Bapak Ibu guru atau teman yang mengerti gitu ya. Mungkin dari saya sendiri, kalau kondisi seperti ini terus kayak nggak pernah ketemu sama teman-temannya Bu, untuk yang berhubungan dengan pemahaman diri dan motivasi belajar, kadang kita melihat teman yang misalnya ini lebih pintar dari kita, aduh aku ini apa, masa aku bisa sih nandingin kayak dia. Terus akhirnya timbullah pikiran yang jelek yang tertanam kalau dia itu nggak mau buat belajar.
Dan itu kira-kira solusinya bagaimana, Bu? Nah, ini sangat berkaitan sekali dengan yang awal, pemahaman diri. Pemahaman diri tadi berarti kan harus dapat menerima segala kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri kita. Jangan pernah menganggap apa sih kita ini, jangan seperti itu. Setiap anak memiliki kelebihan masing-masing. Nah, dengan pemahaman diri, maka di situ kamu lakukan, oh kekurangan saya seperti ini. Ya, jangan pernah tidak mengakui apa yang ada kekurangan pada diri kita. Kita punya teman itu untuk sharing juga, ya kan. Dan kelebihan yang ada pada diri kita, asahlah seoptimal mungkin agar kita itu teraktualisasi apa yang ada di dalam diri kita gitu. Itu tadi fungsinya pemahaman diri itu apa, sehingga pada dasarnya dengan memahami diri sendiri, insya Allah berarti kita dapat menghargai diri kita sendiri. Dengan berawal menghargai diri kita sendiri, maka kita juga akan dapat menghargai orang lain. Begitu ya. Dengan memahami diri dulu akan timbul rasa percaya diri. Kalau sudah percaya diri, tidak akan terjadi yang seperti kamu ungkapkan tadi, loh, aduh saya kok sepertinya jauh ya dari dia lah. Jangan memiliki pikiran negatif seperti itu. Harus semangat, saya bisa, saya pasti bisa, setiap anak bisa. Hanya cara mengasahnya pun yang berbeda gitu ya. Seperti itu. Baik, sebelum ke sesi tanya jawab untuk siswa-siswi di rumah, kami memiliki produk SMKN 1 Malang, khususnya dari teman-teman APHP, yaitu Karisma Kunir Asem. Untuk Bu Rina silakan di. Iya. Harus ini. Untuk teman-teman Papsa Gajah, jika ingin menikmati Karisma Kunir Asem, silahkan diorder di SMKN 1 Malang. Karisma Kunir Asem 100% gula asli. Untuk teman-teman di rumah, apakah ada pertanyaan? Jika ada, silakan on cam, sebutkan nama dan absen. Silahkan. Untuk yang ingin bertanya, silahkan menghubungi guru pendamping masing-masing di kolom chat di Google Meet. Silahkan. Saya sampai jam berapa loh? Ini ada pertanyaan dari Elis. Elis kelas Ini ada pertanyaan dari Elis ya. Saya sering terganggu dengan belajar. Saya lebih fokus dalam bermain game. Itu bagaimana kira-kira solusinya? saya Sering terganggu dalam belajar dan lebih sering ke game. lebih tertarik untuk game. Iya. Di era pandemi ini semua fasilitas belajar itu mayoritas yang digunakan anak-anak adalah gadget dan
laptop, handphone dan sebagainya. Dan ini memang dampak negatifnya ya, sehingga anak tidak bisa membedakan mana yang prioritas, mana yang tidak. Ini tadi kembali lagi, kita harus bisa memanage diri, kita harus bisa memanage waktu. Kita harus ingat bahwa kita adalah statusnya pelajar. Kewajiban kita saat belajar maka harus belajar. Caranya adalah itu tadi, komitmen diri, komitmen bahwa saat belajar buatlah jadwal belajar sendiri, di mana jam sekian sampai jam sekian saya harus konsentrasi belajar. Dan boleh di sela-sela itu kalian membuat jadwal untuk bermain kalian, entah nge-game, entah apa itu ya, itu boleh. Sehingga dengan manage waktu dan manage diri ini tadi, kalian tidak akan sampai kebablasan. Jadi kewajiban tetap jalan, hobi juga tetap jalan. Jadi harus ada prioritas. Selama kalian tidak bisa memanage waktu dan memanage diri, maka akan kesulitan. Ya ini tadi, kalian akan dikalahkan oleh game dan sebagainya. Maka tetap harus ingat bahwa saya pelajar, prioritas saya pertama, kewajiban saya adalah belajar. Gunakan kesempatan yang ada sebaik mungkin. Jangan sampai belajar menjadi yang nomor kesekian. Itu sudah menjadi tanggung jawab kalian. Seperti itu ya. Ada Baik, lagi? apa ada pertanyaan lagi? Silakan yang ingin bertanya, atau misalnya nanti tidak melalui live ini, bisa kalian nanti kalau sudah kelasnya kan sudah terbagi-bagi, nanti akan mengetahui ya siapa guru BK kalian masing-masing. Di sini ada 6 guru BK. Kita welcome, untuk kalian semuanya kita welcome, karena BK adalah sahabat siswa. Itu ya. Baik, untuk pertanyaannya. Ada lagi? Baik, ini ada pertanyaan bagaimana cara untuk menghilangkan rasa mungkin minder, insecure atau overthinking. Minder, insecure, bahwa insecure saya tidak berharga gitu ya. Itu tadi yang kita bahas sepanjang ini tadi adalah memahami diri. Jadi kita harus berawal memahami diri. Kita di depan cermin ya, jika bisa. Setiap kita bercermin pada kenyataannya, kalian lupa, who am I, siapa saya. Harusnya pada saat bercermin, siapa saya, apa bakat saya, apa minat saya, seperti itu ya. Apa kelebihan saya. Maka jika sudah mengetahui seperti itu, kalian akan memiliki rasa untuk menghargai diri sendiri. Dari sini akan timbul rasa percaya diri. Sehingga dengan kita dapat memahami diri kita sendiri, maka kita juga akan dapat menghargai orang lain. Bahwasanya kita diciptakan berbeda-beda, baik fisik maupun psikis, dan kita harus menghargai semua itu. Jadi gitu ya. Dengan kita memahami diri kita sendiri, seperti itu ya garis besarnya, maka kita akan dapat menghargai diri sendiri. Setelah kita bisa menghargai diri sendiri, maka akan timbul rasa percaya diri. Jadi seperti insecure itu tadi tidak akan sampai terjadi. Setiap anak adalah istimewa gitu ya. Setiap anak, setiap individu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sehingga jika kita dapat memahami diri kita, maka kekurangan itu akan dapat kita minimalisir atau bahkan kita kurangi atau bahkan kita hilangkan. Sedangkan untuk yang kelebihan bisa kita optimalkan untuk aktualisasikan diri kita menjadi anak yang berhasil gitu. Itu ya. Baik, ada pertanyaan lagi. Tanya apa? Baik, ini ada pertanyaan. Di saat pandemi seperti ini, bagaimana kita mengembangkan bakat dan minat? Dari Aisyah. Pertanyaan bagus ya Aisyah. Minat itu adalah keinginan ya. Minat itu sesuatu yang disukai. Apa-apa kalau kita minat, pasti kita akan
asik mengerjakannya, akan total mengerjakannya. Sedangkan bakat itu adalah tumbuh dari diri siswa masing-masing. Setiap anak memiliki bakat dan minat sendiri-sendiri. Nah, di masa pandemi ini bagaimana Bu kita mengasah bakat dan minat kita? Silakan lakukan hal-hal yang positif. Misal kamu minat di situ suka menulis cerita atau novel dan sebagainya, tuangkan di sana. Kan kalian ini total belajar di rumah ya, jadi di sela-sela kalian belajar jadwal KBM daring di sekolah, kalian bisa menyempatkan waktu senggang kalian. Toh kita saat ini dituntut untuk di rumah saja demi memutus penyebaran rantai COVID, sehingga bisa kalian lakukan dengan hal-hal yang positif yang kamu minati tadi. Misal saya suka menulis novel, lakukan sampai mungkin bisa menjadi berbuku-buku, nanti itu bisa kita salurkan seperti itu ya. Ada nanti kalau kalian mengikuti lomba menulis dan sebagainya, suatu ketika itu bisa dimunculkan seperti itu. Jangan sampai karena masa pandemi kalian pasrah dengan apa yang situasi sekarang ini. Jangan, semua yang ada pada diri kalian asahlah di rumah, dimanapun bisa kita asah seperti itu ya. Gitu ya. Baik, ada pertanyaan lagi. Dari Aisyah lagi Bu, kalau misalnya tentang olahraga, misalnya kayak basket gitu, ini dalam pandemi seperti ini bagaimana cara mengembangkannya? Ada pertanyaan bagus juga Aisyah sepertinya memang dia minat hobinya di olahraga basket. Bagaimana Bu selama pandemi seperti ini, sedangkan kita dituntut untuk di rumah saja. Ini seperti putra putri saya di rumah, dia memang juga basket ya tiap Sabtu dan Minggu pada saat waktu itu. Tapi selama pandemi ini kita berikan pengertian bahwasanya belum bisa untuk keluar rumah. Tidak apa-apa, tidak harus kalian, misal di rumah ada lahan sedikit ya sudah, kalian minta sama orang tua untuk ada apa itu jaringnya basket beserta bolanya, atau jika memang tidak ada lahan, tidak ada salahnya kita buka YouTube dan tayangan-tayangan para atlet yang sedang kompetisi basket dan sebagainya, dan kita buka tentang referensi bagaimana itu basket, mulai dari apa itu basket dan sebagainya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana teknis melempar bolanya dan sebagainya, sparring seperti itu ya kan. Itu bisa untuk sementara kita cukup di rumah saja mencari referensi lewat media yang ada. Seperti itu ya Aisyah. Memang untuk masa-masa seperti ini semuanya kita dituntut untuk bersabar dengan keadaan yang ada. Sebenarnya kalau saya pribadi jika disuruh memilih ya, Bu Herlina lebih suka daring atau luring? Saya lebih suka luring. Kenapa demikian? Karena saya bisa berinteraksi dengan siswa, dan interaksi ini memang yang kami inginkan gitu loh. Sedangkan untuk daring kan kita tidak bisa berinteraksi ya, hanya melalui media pembelajaran seperti itu. Itu ya anak-anak ya. Jadi bersabar dan berdoa semoga ini semua segera berakhir sehingga kita bisa menjalani pembelajaran secara normal. Baik, Seperti mungkin itu saja pertanyaan dari siswa-siswi. Terima kasih kepada Bu Herlina yang sudah memberikan informasi banyak sekali yang sangat menarik untuk kita, dan semoga ilmu dari beliau bisa menjadikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan kita remaja yang giat belajar lagi dan mampu merubah karakter kita menjadi lebih baik lagi. Teman-teman Papsa Gacha, kita sudah berada di penghujung acara. Sesi tanya jawab serta ilmu-ilmu dari Bu Herlina sudah dijawab baik. Mohon maaf, mungkin saya menambahi sedikit ya pesan untuk anak-anak. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan kesuksesan. Lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang kalian miliki. Makin awal kamu memulai pekerjaan, maka makin awal pula kalian akan memetik hasilnya. Masa depan adalah milik kalian yang memulainya hari ini. Jadi seperti itu ya, semangat. Sudah. Baik, sangat menarik apa yang kata-kata diberikan dari Bu Herlina. Untuk teman-teman Papsa Gacha, selama masa pandemi seperti ini, tetap jaga kesehatan kalian, konsumsi vitamin C, dan jangan lupa berolahraga.
Jangan lupa untuk mengisi absensi pada link yang sudah diberikan. Saya Sabita, sebagai pembawa acara, mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya, terutama teman-teman di rumah yang sudah menonton sampai detik ini. Dari hati yang tulus, saya meminta maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja atau tidak. Sampai jumpa di next PAMS Podcast berikutnya. Tetap semangat dan salam PAMS Gacha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Capek beraktivitas, yang aku mau Karisma Kunir Asem. Segernya, wah luar biasa, 100% gula asli, tanpa bahan pengawet. Wow, segar, kunir asem dari Karisma. Bikin tubuh jadi sehat, bikin full lagi, balikin semangat aktivitas kita. Jamu kunir asem Karisma, baru, sehat, alami.